Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nasional merdeka. Merdeka. Selamat sore Bapak Ibu, selamat bergabung dalam webinar kebangsaan yang secara rutin diselenggarakan oleh Rumah Kebangsaan Pancasila RKP setiap hari Senin. Kalau biasanya berlangsung pada jam 19.45 WIB, namun sehubungan dengan bulan Ramadan terdapat perubahan jam menjadi pukul 16.00 WIB. Pada 27 Maret 2023 hari ini, kita akan membahas materi yang berjudul Mengenal Konsepsi Bernegara yang Dibawa Para Nabi dari Zaman ke Zaman. Sudah bergabung bersama kita semua yang saya hormati Bapak Irwan Hasanuddin sebagai pembicara RKP. Beliau adalah pendiri sekaligus pembina Rumah Kebangsaan Pancasila. Selamat sore Pak Irwan. Oh ya, sorry. Ya. Selamat sore Bu Dini. Selamat sore Pak Edi. Semuanya. Selamat sore, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ya, kami juga mengundang pembicara tamu yaitu Bapak Akira Safi Agung, peneliti personal brand Soekarno. Selamat sore Bapak Agung. Selamat sore Bu Dini dan semuanya. Merdeka. Merdeka. Ya, sebagai moderator sore hari ini Bapak Edi Suryadi. Beliau adalah Ketua Umum DPP Rumah Kebangsaan Pancasila. Selamat sore Pak Edi. Selamat sore Bu Dini dan semua. Merdeka. 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 Saya sendiri Dini Arini sebagai pembawa acara. Webinar kebangsaan dijadwalkan berlangsung hingga pukul 17.30 WIB dengan susunan acara yaitu pembukaan oleh pembawa acara, mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya 3 stanza, lalu pembacaan ikrar RKP. Selanjutnya sesi pembahasan oleh pembicara RKP dan pembicara tamu yang dipandu oleh moderator. Dilanjutkan sesi pertanyaan yang mempersilahkan peserta untuk menyampaikan pendapat maupun pertanyaan. Pada akhir acara, pembina RKP dan pembicara RKP maksud kami, dan pembicara tamu akan menyampaikan closing statement yang diikuti penyampaian kesimpulan oleh moderator. Acara webinar diakhiri dengan sesi foto bersama. Perlu saya sampaikan bahwa selama berlangsungnya webinar, mohon Bapak Ibu untuk mematikan mikrofon, sedangkan untuk kamera boleh di posisi menyala atau dimatikan. Untuk link presensi kami akan share melalui chat Zoom. Baik, kita mulai webinar ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mohon Bapak Ibu mengambil sikap tegap untuk mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya 3 stanza. Boleh untuk menyanyikan masing-masing, namun admin akan mematikan mikrofon semua peserta.
Sebelum memulai pembahasan, mari kita mendengarkan bersama pembacaan Ikrar RKP oleh Bapak Lafazza Basyarudin Arif, Ketua DPW RKP Banten. Silakan Pak Arif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Baik, langsung saya bacakan Ikrar RKP. Kami putra-putri Indonesia, rakyat Indonesia, bangsa Indonesia berikrar bahwa 1. Kami mengikatkan diri dengan seteguh-teguhnya ikatan pada terbentuknya bangsa Indonesia pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 yang didorong oleh keinginan luhur untuk merdeka dari penjajahan, yaitu bangsa Indonesia yang satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Bhinneka Tunggal Ika, sebagai titik mula dari kejadian Indonesia. Oleh sebab itu kami menyatakan, pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dua, kami menghormati dan menjunjung tinggi pola pikir Indonesia Raya pada lagu kebangsaan Indonesia Raya sebagai suatu bentuk wawasan kebangsaan Indonesia mula-mula, arah dan cita-cita mula-mula daripada revolusi Indonesia, serta menghormati bendera merah putih sebagai bendera pemersatu, identitas, dan simbol dari idea Indonesia Raya itu sendiri. Tiga, kami menghormati dan menjunjung tinggi perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia yang berlangsung selama 17 tahun sebelum proklamasi kemerdekaan yang telah menghantarkan kita ke depan pintu gerbang kemerdekaan dalam rangka menuju kepada negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, serta menghormati sepenuhnya perjuangan-perjuangan kemerdekaan nasional sebelum itu. 4. Kami menghormati dan menjunjung tinggi proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Bebasnya tanah air Indonesia, bebasnya bangsa Indonesia dari ikatan kolonial, bentuk terwujudnya Indonesia merdeka sebagai titik berangkat untuk penyusunan dan pembentukan negara kesatuan Republik Indonesia. 5. Kami memahami sepenuhnya bahwa deklarasi kemerdekaan yang juga kita sebut pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu adalah isi yang sedalam-dalamnya daripada proklamasi dan merupakan penjelasan tentang dari mana dan mau kemana kita sebagai bangsa Indonesia. 6. Kami menghormati dan menjunjung tinggi Pancasila sebagai dasar daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini dasar penyusunan Undang-Undang Dasar 1945. Proklamasi yang mengakomodir bangsa Indonesia yang satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, yang menjunjung tinggi semboyan persatuan Bhinneka Tunggal Ika. 7. Kami memahami sepenuhnya bahwa Pancasila sama sekali tidak bertentangan dengan ajaran agama manapun ataupun kebenaran manapun. Dan kami siap menjadikannya sebagai dasar pemersatu, dasar falsafah, serta moral perilaku dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat di Indonesia. Bahkan dimanapun berada karena keuniversalannya. Oleh sebab itu maka kami siap untuk melaksanakan sila-sila Pancasila. 8. Kami menghormati dan menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 45, proklamasi sebagai revolusi untuk pembentukan penataan dan pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka melaksanakan revolusi Indonesia, mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. 9. Kami menghormati dan menjunjung tinggi Garuda Pancasila sebagai lambang negara dan sebagai formatika pola susunan Undang-Undang Dasar 1945. Proklamasi yang sempurna tetap serta menghormati simbol-simbol lainnya yang menjelaskan pola susunan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, konseptual secara murni dan utuh. 10. Kami menghormati dan menjunjung tinggi 4 konsensus yang menjadi 4 pilar kemerdekaan bangsa Indonesia, berupa konsepsi-konsepsi yang kita yakini akan kemerdekaan kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat daripada bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945,
Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan semboyan persatuan kita, Bhinneka Tunggal Ika. 11. Kami mendukung sepenuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia turut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, dan turut mewujudkan persatuan bangsa-bangsa yang tanpa eksploitasi manusia atas manusia, bangsa atas bangsa. Semoga Tuhan yang Maha Pengasih menyempurnakan kemerdekaan bangsa Indonesia dengan sesempurna-sempurnanya kemerdekaan. Segala puji baginya yang Maha Kuasa atas seluruh alam. Merdeka. 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 Baik, terima kasih Bapak Aris. Selanjutnya kami persilahkan Bapak Moderator untuk memulai sesi pembahasan. Silakan Pak Edi. Ya, baik. Terima kasih Bu Dini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Baik, semoga kemerdekaan, kedamaian, dan kesejahteraan senantiasa Allah karuniakan pada kita semua. Jadi Bapak Ibu semua, rekan-rekan dan sahabat RKP dimanapun berada, mari pertama-tama kita memanjatkan puji dan syukur kita pada Allah SWT yang telah mengkaruniakan pada kita semua, yang membuat kita hadir ya di dalam satu bangsa ya, bangsa Indonesia, satu bangsa yang berdiri di atas ajaran yang luhur, satu ajaran yang menjadi kunci untuk persaudaraan bangsa-bangsa, untuk perdamaian umat manusia, satu ajaran yang mengajarkan kita untuk saling hormat menghormati kemerdekaan dan saling berlaku adil satu sama lain. Dan kita juga memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada Tuhan yang Maha Esa, yang tentu atas rahmat karunia darinya lah pada sore hari ini kita bisa kembali menyelenggarakan webinar kebangsaan, dan ini adalah webinar yang ke-18 ya pada sore hari ini. Dan bersama kita sudah hadir dua narasumber yang akan berbagi kepada kita, yang akan memaparkan wawasan-wawasan kebangsaan kepada kita. Yang pertama, pembicara dari Rumah Kebangsaan Pancasila. Beliau adalah pendiri dan Ketua Dewan Pembina Rumah Kebangsaan Pancasila, Bapak Irwan Hasanuddin. Mari kita sapa. Assalamualaikum Pak Irwan. Waalaikumsalam Pak Edi. Ya, merdeka Pak. Ya, merdeka dan merdeka semuanya untuk para sahabat RKP. Ya, terima kasih udah kembali menyempatkan waktu untuk berbagi pada sore hari ini Pak Irwan. Siap. Siap. Baik, pembicara yang kedua, pembicara tamu kita pada sore hari ini, beliau adalah pendiri dari Digital Home Academy. Beliau juga adalah kontributor ya di Yayasan Bung Karno dan Soekarno Way. Dan beliau juga adalah dosen di dua universitas ya, di UPI YAI dan Al-Azhar Jakarta. Beliau adalah Bapak Kirasapi Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka Pak Edi, Merdeka, Pak Agung. Pak Irwan, Pak Merdeka. Hadi, dan Merdeka. semuanya. Ya, terima kasih sudah menyempatkan waktu sore hari ini Pak Agung untuk berbagi bersama kita. Sama-sama. Baik, Bapak, Ibu, rekan-rekan, dan sahabat RKP semua. Jadi judul webinar kita pada sore hari ini adalah mengenal konsepsi bernegara yang dibawa para nabi dari zaman ke zaman. Nah, ini tentu akan menjadi bahasan yang menarik buat kita semua, yang mana kita ketahui bersama bahwa para nabi meskipun jumlahnya tidak sedikit ya, dan mereka berada di zaman yang berbeda-beda, tapi kita mengetahui bersama bahwa sebenarnya mereka adalah satu kesatuan misi ya, berada dalam satu garis misi yang sama, yang mana selain tentu untuk membangun akhlak manusia, juga tentu ada misi untuk membangun peradaban.
peradaban umat manusia. Nah, Bapak Ibu, rekan-rekan, sahabat RKP semua, jadi pada sore hari ini kita akan sama-sama menggali dari kedua narasumber kita tentang konsepsi bernegara, tentang sistem kepemimpinan atau sistem bernegara, atau tentang sistem pemerintahan seperti apa gitu yang sebenarnya dikehendaki atau dibawa oleh para nabi yang menjadi konsepsi rujukan konsepsi ya untuk kita hari ini. Baik, kita langsung saja ke pembicara pertama kita. Pembicara dari Rumah Kebangsaan Pancasila, kepada Bapak Irwan Hasanuddin. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ya, pertama-tama mari kita bersyukur kepada Tuhan yang telah mengkaruniakan kepada bangsa kita suatu kehidupan berbangsa bernegara yang nampaknya akan menjadi dunia baru, dunia yang akan leading gitu ya di hadapan bangsa-bangsa. Dan kita adalah orang-orang, kita semua ini yang hadir di sini pada khususnya dan pada umumnya seluruh bangsa Indonesia adalah orang-orang yang mempunyai tugas ya untuk meneruskan revolusi ini dan mengajak kepada bangsa-bangsa di dunia untuk hidup di dalam suatu dunia yang penuh dengan persaudaraan yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial. Baik, hari ini kita dapat judul yang luar biasa beratnya ini sebenarnya ya, yaitu judulnya konsep bernegara menurut para nabi ya Pak Edi ya? Ya, kurang lebih. Atau mengenal konsepsi bernegara yang dibawa para nabi dari zaman ke zaman. Iya, baik. Tadi ini saya kasih catatan sedikit ya karena kita agak perlu melihat kepada kitab juga ini jadinya ya. Tapi sebelum saya bicara tentang ini, saya ingin kenapa kita kok sepakat gitu ya bahwa di dalam desain daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai rumah kemerdekaan buat kita ya kan, sebagai yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, dan juga di revolusinya itu ingin mewujudkan dunia baru, persaudaraan bangsa-bangsa itu tadi ya. Kita yakin bahwa ini merupakan suatu desain negara yang unik gitu ya, dan uniknya itu sangat selaras dengan ajaran yang dibawa oleh para nabi. Saya dengan berani mengatakan demikian, ya kan? Kenapa saya percaya? Karena kita lihat dulu dari pernyataan Bung Karno nih. Ada Bung Karno pernah berkata bahwa Pancasila yang merupakan dasar daripada negara kita, dasar daripada Undang-Undang Dasar 45, membawa ajaran Republik Indonesia, Pancasila membawa ajaran sebagaimana juga agama membawa ajaran. Itu saya percaya. Kemudian Bung Karno juga pernah mengatakan di Suluh Indonesia Muda, ya itu kayak majalah gitu, tahun 1928 beliau tulis, ya kan? Beliau mengatakan di situ nasionalisme kita atau kebangsaan kita ini, kehidupan kebangsaan kita yang merdeka ini adalah suatu nasionalisme yang dapat menjadikan kita perkakasnya Tuhan dan dapat menjadikan kita hidup di dalam roh. Nah, ini luar biasa ini. Ternyata nasionalisme kita yang terbentuk dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, ya kan,
dia membawa ajaran sebagaimana agama membawa ajaran. Dan juga bahwa ia dapat menjadikan kita perkakasnya Tuhan dan dapat menjadikan kita hidup di dalam roh kebenaran, maksudnya roh Tuhan. Saya percaya dengan apa yang dikatakan oleh Bung Karno ini. Kenapa saya percaya? Ya di antaranya karena yang paling ingin saya tunjukkan adalah beliau ini adalah satu ya orang yang bisa kita percaya karena beliau ini juga penerima gelar Doktor Honoris Causa sebanyak 26 atau 27 gelar tersebut yang beliau dapat dari dalam universitas dari dalam dan luar negeri. Nah, gitu. Termasuk di bidang usuluddin, ya kan? Termasuk juga di bidang tauhid dan filsafat. Ya, dan beliau banyak sekali menerima gelar doktor ini di bidang hukum ya. Oke. Nah, itu saya percaya bahwa apa yang dikatakan oleh Bung Karno itu benar. Ya, setidak-tidaknya ada benarnya. Begitu. Baik. Selanjutnya saya ingin mengajak Anda untuk melihat mulai dari sebuah ayat ya yang di dalam Al-Qur'an. Tapi di dalam ayat ini disebut banyak nabi seperti Nabi Nuh, termasuk Nabi Muhammad ya, Nabi Ibrahim, Musa dan Isa gitu. Dan Nabi Isa itu kita kenal juga menurut sebutannya saudara-saudara kita yang Nasrani adalah Yesus ya kan gitu kan. Ini bicara tentang kalau saya sebutkan dalam suatu kata-kata, maka ini adalah bicara jamaah manusia dan bicara kepemimpinan ala para nabi dan rasul. Nah, ini kan itu awal daripada bernegara itu kan seperti itu ya. Sekarang kita dalam bentuk negara, dalam bentuk segala macam. Itu adalah ya bicara jemaah, bagaimana manusia itu menjadi suatu jemaah manusia, kemudian hidup mencari makan bersama-sama, dia mempunyai kepemimpinan, dia mempunyai aturan di situ, mempunyai kebudayaan, mempunyai tradisi dan lain-lain, dan itu menjadi besar, menjadi kebudayaannya, merupakan culture-nya mereka pada akhirnya, dan itu juga dapat memberi pengaruh positif kepada bangsa-bangsa lain dan seterusnya. Oke, tentang hal seperti ini ada sebuah ayat di dalam Al-Qur'an ya yang mengatakan Quran surat 42 ayat 13. Ya, ini dia mensyariatkan kepadamu atau ya dia mensyariatkan kepadamu agama yang telah diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu yaitu Muhammad dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, Isa, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah. Jadi di sini ada satu satu keterangan kepada kita dari Tuhan bahwa khususnya bagi umat Islam ini ya, bahwa apa yang disyariatkan kepada Nuh, Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa itu sama, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah. Atau intinya adalah menegakkan agama itu adalah jangan berpecah belah atau ya bersatulah gitu ya. Karena memang manusia itu satu karena Tuhan itu Esa kan gitu. Di sini kita tidak melihat ini dulu ya. Di sini kita melihat titik tengah daripada semua syariat yang diberikan kepada para nabi dan kepada para rasul, yaitu titik temunya itu adalah jangan berpecah belah, gitu ya. Menegakkan agama itulah jangan berpecah belah, artinya bersatu. Di sini kita tidak melihat dulu, misalnya kalau di Nasrani Isa atau Yesus disebut Tuhan,
umat Islam menyebutnya nabi. Kita tidak melihat dari situ dulu, gitu kan? Kita melihat dari sisi ajaran dulu, ya ajaran siapapun di situ sebagai nabi dan rasul, gitu kan? Yaitu tegakkanlah agama, janganlah berpecah belah. Nah, intinya adalah bahwa menegakkan agama, ya kan, baik pada Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, semuanya sama, yaitu jangan pecah belah. Intinya bersatu, gitu. Intinya bersatu. Ya, ini lepas dari bicara status pembawanya, ya, apakah dia nabi atau disebut Tuhan, seperti di dalam kekristenan, di dalam Islam disebut nabi, terus yang lain juga. Ya, itu kita melihatnya dari sisi ajaran dulu, bahwa ya, inti dari segala sesuatunya adalah bersatu. Nah, intinya tadi jangan pecah belah, gitu ya. Artinya bersatu. Nah, bersatu ini di atas kerangka tentu saja, ya, kerangka yang merupakan, di mana kerangka itu merupakan membentuk sebuah desain, membentuk suatu desain kehidupan bersama, yang mana di situ menjadi suatu, kalau bahasa agama itu jamaah, kalau bahasa biasanya itulah masyarakat, gitu kan. Dan itu mereka mempunyai aturan sendiri, tradisi sendiri, dan seterusnya. Nah, kalau jangan pecah belah ini sudah bicara secara umum dalam arti bicara manusia secara umum, gitu ya. Dalam arti bukan lagi sebatas suku atau bani, ras atau agama tertentu, yang membentuk suatu komunitas manusia yang hidup bersama di suatu wilayah, umat manusia seperti bangsa Indonesia, umat Indonesia katakanlah begitu, ya. Maka jangan pecah belah di situ atau bersatu di situ, tentunya adalah tentang harus bersatu walaupun dalam keberagaman. Karena memang tidak ada paksaan kan di dalam agama. Dan di dalam Islam dikatakan tidak ada paksaan dalam agama, di dalam Kristen dikatakan berdamailah dengan semua orang, ya kan, itu mungkin maksudnya sama. Ya, kita punya semboyan persatuan Bhinneka Tunggal Ika dengan pemahaman bahwa harus ada kebenaran bersama yang satu, gitu, yang semua bertitik temu di bertitik temu di situ, dan semua dapat berpijak di atasnya dengan tanpa pembedaan dan tanpa harus ada yang ditiadakan. Nah, itulah Pancasila yang pemersatuannya bersemboyankan Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila Bhinneka Tunggal Ika dasar dari Undang-Undang Dasar 1945 atau NKRI konseptual atau blueprintnya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, yang adalah dalam kerangka negara Republik Indonesia sebagai satu kesatuan, tepatnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi sekali lagi bahwa ini yang saya maksud adalah bersatu di sini, bersatu antara anggota daripada masyarakat tersebut atau bangsa tersebut atau bani, kalau dulu masih manusia masih ngelompok-ngelompok sesuai dengan sukunya atau bangsanya sendiri dan lain-lain, ya. Kalau sekarang kan manusia sudah ketemu semua nih, bersatu, berbagai macam suku, ras, agama sudah banyak terbentuk di dalam sebuah negara, gitu. Yang kita bicarakan adalah di situ, sehingga masyarakatnya di sini, komunitasnya atau jamaahnya atau masyarakatnya tentu saja mau tidak mau haruslah dia hidup menerima kebinekaan, atau yang dalam bahasa kitanya bersemboyankan Bhinneka Tunggal Ika. Bersatunya, jangan pecah belahnya, mengesahkan Tuhannya adalah ya bersatu itu, bersatu dengan siapapun, berdamai dengan siapapun, tidak memaksa orang lain, gitu kan, untuk menjadi seperti dirinya, tetapi berdamai dengan siapapun, bergotong royong di dalam keberagaman, menjunjung tinggi musyawarah, ya, perwakilan bersama, dan mau melakukan perbuatan yang
berkeadilan sosial. Nah, seperti itu. Oke, katakanlah kita sebut Nabi Ibrahim, karena di ayat tadi disebut ada Nabi Ibrahim ya. Nah, Ibrahim itu berarti kan kalau bicara Nabi Ibrahim, kita ini bicara umat Islam, Nasrani kan, Yahudi ya. Ada juga yang bilang bangsa Indonesia, karena bangsa Indonesia itu keturunan dari Nabi Ibrahim, dari ibunya si siapa namanya, Ketura dan lain-lain. Ya, itu tapi bukan itu yang kita maksudkan pada saat ini. Yang saya maksudkan adalah Islam, Nasrani, dan Yahudi. Oke, itu Ibrahim. Nah, dia mempunyai suatu jejak atau dia mempunyai karya, yaitu Ka'bah yang kita kenal dengan Ka'bah. Simbol bangunan sosial ini khususnya di kalangan Bani Ismailnya ya, di kalangan bangsa Arabnya, karena Nabi Ibrahim itu dia juga mempunyai anak Ishak yang menjadi bangsa Israel, Ismail menjadi bangsa Arab. Nah, buat yang beragama Islam ya, yang dari turunannya Ismail, nah, di sana ada Ka'bah, kita mengenal ada Ka'bah, dan Ka'bah ini disebut Baitul Atiq atau rumah kemerdekaan atau rumah mula-mula. Jadi Ka'bah itu Baitullah, itu disebut Baitul Atiq, rumah kemerdekaan, rumah mula-mula, disebut juga Baitul Ma'mur atau rumah kemakmuran atau Baitullah. Nah, ini kan Ka'bah ini sebenarnya kan lambang daripada bangunan sosial. Nah, gitu. Bangunan sosial atau jamaah gitu. Katakanlah jemaah. Kalau Indonesia tentu saja jemaahnya adalah beraneka ragam. Karena masyarakat kita masyarakat yang berbineka tunggal ika. Kita mempunyai sosialisme ala Indonesia yang sedemikian rupa yang tidak mengecualikan suatu golongan dan lapisan masyarakat bineka tunggal ika, sehingga nanti secara politik jadinya seperti apa, secara ekonomi jadinya seperti apa gitu kan, dan kepribadiannya jadinya kayak apa, mempunyai karakter seperti apa dia dari ya kayak gitu. Nah, karakter daripada bangunan sosialnya yang berbentuk kubus ya, kalau kita ini ya bicara kubus ya, kubus itu kan lambang daripada bangunan sosial yang tidak di situ, yang mana di situ menjunjung tinggi persamaan hak ya, persamaan derajat gitu. Jadi tidak seperti piramid yang seperti piramid itu dia pengkastaan gitu ya, di mana pemimpinnya pemimpin tunggalistik, pemimpin feodal, dan mengandung eksploitasi juga gitu kan, dia berada di puncak gitu. Tapi kalau kubus Baitullah Ka'bah gitu kan, dia berada di bawah garis lantai, Jadi kalau ada pintu di lantainya itu, di bawah lantai ini ada batu utamanya itu Hajar Aswad gitu. Ada di bawah garis lantai atau di pondasi bangunan. Yang mana artinya adalah ini bicara tentang kepemimpinan yang kerakyatan, bukan kepemimpinan yang tunggalistik yang sifatnya feodal dan eksploitatif gitu. Nah, itu ada kaitannya dengan negara kita ya. Negara kita berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan itu republik berkedaulatan rakyat ya, yang menjunjung tinggi hikmah kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Dan karakter daripada bangunan sosialnya di situ adalah persamaan tentu saja ya, tidak ada pengecualian atau suatu golongan dan lapisan. Oleh karena itu konsekuensinya adalah kerakyatan, kan begitu. Konsekuensi daripada persamaan hak, persamaan derajat itu tidak ada pengecualian atau suatu golongan dan lapisan, ya seperti semangat proklamasi kita seperti itu konsekuensinya itu kerakyatan atau republik. Nah gitu, dan kita adalah republik yang berkedaulatan rakyat. Ya sesuai dengan efek daripada proklamasi kita menyatakan kemerdekaan, karena kita merdeka berdaulat. Yang berdaulat adalah rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Berdaulat gitu kan.
maka kita adalah republik berkedaulatan rakyat. Kemudian tentu saja kita kebangsaan kan konsekuensinya gitu. Nah, kebangsaan, lalu kemanusiaan dan bicara ketuhanan yang bicara keseluruhan yang satu kesatuan atau bicara keesaan Tuhan. Ini karakternya. Nah, kalau kita kaitkan dengan pernyataannya Bung Karno ketika beliau mengatakan revolusi kita bukan hanya sekedar mengusir pemerintahan Belanda dari Indonesia, tetapi revolusi kita juga menuju kepada sosialisme. Nah, gitu ya. Maksudnya sosialisme ala Indonesia kan gitu. Dunia baru yang tanpa eksploitasi manusia atas manusia, bangsa atas bangsa. Kalau dunia baru yang tanpa eksploitasi manusia atas manusia, berarti ini kan bicara kepemimpinan nih. Jadi maksudnya pemimpin itu tidak mengeksploitasi rakyatnya kan begitu. Begitu juga tidak ada eksploitasi bangsa atas bangsa. Artinya tidak ada penaklukan pendudukan, tidak ada bangsa menaklukkan menduduki bangsa lain lagi, tapi semua bangsa merdeka, saling menghormati kemerdekaan, mengajak pada persaudaraan bangsa-bangsa yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial dan seterusnya kan gitu kan. Jadi kalau kita lihat tadi persamaan nilai persamaan haknya itu tadi itu bisa kita kaitkan dengan sosialisme ala Indonesia tadi itu yang akhirnya kalau kita lihat di apa yang pernah disampaikan oleh Bung Karno, Undang-Undang Dasar 45 itu mengandung sosialisme ala Indonesia, kemudian demokrasi terpimpin, kemudian ada juga ekonomi terpimpin gitu ya. Itu kan konsekuensi yang dimulai dari sosialisme kita kayak begitu, ya kan? Tidak ada pengecualian atas suatu golongan dan lapisan, artinya menjunjung tinggi persamaan, kan? Sehingga kita harus mau nggak mau kita adalah kerakyatan. Kita adalah kerakyatan, bahkan kita kerakyatan yang berkedaulatan rakyat. Maka demokrasi kita harus ada demokrasi yang tertentu gitu loh. Demokrasi yang tertentu di sini maksudnya harus terpimpin oleh jangan sampai kita salah pahamin bahwa terpimpin di sini seolah-olah mengarah kemana gitu ya. Tapi terpimpin di sini maksudnya terpimpin oleh hikmah dan kebijaksanaan. Terpimpin oleh kejadian kita, oleh sejarah kita, oleh kelahiran kita, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang mengikutinya. Nah, gitu. Dan kebijaksanaan-kebijaksanaan secara general tentu saja ya, yang universal. Ya, jadi di situ sudah kelihatan ada kaitan gitu ya. Kalau kita bicara Abraham ini atau Ibrahim ya, yang jejaknya adalah Ka'bah itu, ada sebuah ayat lagi yang ada di dalam Al-Quran itu. Jadi orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan atau nama Tuhan, kasih sayang, mereka dengan kezaliman atau kebencian, mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka mendapat petunjuk. Dan itulah keterangan atau hujah atau argumentasi kami yang kami berikan kepada Abraham untuk menghadapi kaumnya. Ya, kami tinggikan derajat siapa yang kami kehendaki, sesungguhnya Tuhanmu Maha Bijaksana, Maha Mengetahui. Nah, di sini kan ada sebuah kerangka gitu loh. Kerangkanya tadi seperti yang disebutkan oleh Bung Karno. Kerangka kita adalah sosialisme, ya kan? Terus dunia baru yang tanpa eksploitasi manusia atas manusia, bangsa atas bangsa. Atau kalau kita sederhanakan kerangka ini, sosialisme ala Indonesia atau persamaan hak persamaan derajatnya itu, ya itu tadi mengarah kepada persatuan yang tidak mengecualikan suatu golongan dan lapisan. Katakanlah bisa kita kaitkan dengan Bhinneka Tunggal Ika, ya kan? Kemudian dunia barunya yang tanpa eksploitasi manusia atas manusia. Berarti ini bukan feodalisme gitu. Bukan kerajaan gitu kan. Bukan kerajaan. Ya kan harusnya. Karena gimana ya, di eranya Nabi Muhammad itu ada suatu hadis juga yang mengatakan, yang menawarkan kepada Nabi Muhammad gitu. Apakah beliau mau menjadi raja atau
menjadi raja dan nabi sekaligus atau menjadi hamba dan rasul sekaligus. Dan beliau memilih menjadi hamba dan rasul sekaligus. Artinya bukan menjadi raja gitu. Ini kan karena Ka'bah ini adalah apa ya? Karena dia adalah bangunan sosial yang dimaksudkan mula-mula tadi, atau desain mula-mula bangunan sosial manusia harusnya seperti itu gitu kan. Cuman kan kemudian dia menjadi karena perkembangan zaman gitu ya, menjadi ada penaklukan pendudukan, ada kepemimpinan yang tunggalistik, feodal gitu kan, dan eksploitatif. Dan itu kan perkembangan zaman, tapi sebenarnya yang dimaksudkan adalah harusnya itu kepemimpinan yang apa? Yang katakanlah dia itu penyambung lidah rakyat, yang kerakyatan, yang membela kaum yang lemah, bukan untuk menjadi seperti apa semacam orang yang harus disembah-sembah gitu ya. Karena yang harus disembah itu adalah Allah gitu kan. Negara Republik Indonesia membawa ajaran sebagaimana agama membawa ajaran. Nah, itu bisa kita buktikan, kalau kita kembali ke Piagam Madinah, pasti semua tahu ya Piagam Madinah ya. Piagam Madinah itu intinya sama persis dengan Undang-Undang Dasar 45 dan dengan Pancasila. Apa itu intinya? Intinya adalah persaudaraan yang satu kesatuan. Gitu. Persaudaraan yang satu kesatuan, atau bahasa kita Bhinneka Tunggal Ika. Karena di dalam Piagam Madinah itu sosialisme juga macam kayak kita begini, kayak Indonesia ya, sosialisme ala mereka pada saat itu yaitu yang menjunjung tinggi persamaan juga. Ya, mereka terdiri dari suku-suku dari Madinah ya, dari Yastrib itu Ansor, kemudian Muhajirin, suku-suku Yahudi, kemudian Arab Badui, banyak sebenarnya, tapi itu yang gede-gede gitu ya. Dan mereka itu Bhinneka Tunggal Ika sama kayak kita gini, gitu. Ini fakta gitu. Jangan sampai ini dilupakan oleh kita umat Islam kan gitu, itu kan. Dan itu satu tentang persaudaraannya, ya kan, tentang persaudaraannya yang Bhinneka Tunggal Ika. Tentang kepemimpinannya seperti apa, bentuk kepemimpinannya. Nah, bentuk kepemimpinannya itu, saya kembali ke hadis yang tadi itu ya, yaitu hadisnya adalah apa? Hadisnya Nabi Muhammad pernah ditanya oleh malaikat, dan menariknya malaikat itu adalah malaikat yang baru turun, nggak pernah turun sebelumnya. Itu malaikat itu pertama kali turun ya. Sejak entah berapa ribu tahun para nabi diturunkan, itu ada menurut riwayatnya Abu Hurairah. Di situ ditanya Nabi Muhammad, engkau mau menjadi raja dan nabi dan raja sekaligus, atau mau menjadi hamba dan rasul sekaligus? Nah, gitu. Itu pertanyaannya. Dan beliau disapa sama Jibril di situ. Waktu itu juga ada malaikat Jibril ya, menurut hadis tersebut, merendahlah kepada Tuhanmu wahai Muhammad. Nah, gitu. Akhirnya Nabi Muhammad mengatakan, ya aku memimpin sebagai hamba dan rasul sekaligus. Nah, gitu. Dalam arti bukan sebagai raja. Nah, ini kan ada kesamaan dengan artinya Nabi Muhammad apa itu? Dia memimpin sebagai hamba, memimpin bukan sebagai raja, ya memimpin sebagai rakyat sebenarnya. Berarti sebenarnya kepemimpinan Nabi Muhammad itu bicara kerakyatan, bicara lebih dekat kepada republik. Dan ini disaksikan oleh siapa itu yang pengacara itu, Pak Edi, siapa Pak namanya? Pengacara kita yang terkenal itu. Ya, dari Bulan Bintang itu. Oh, Yusril Hijrah Mahendra. Ya, Pak Yusril, ya. Yusril. Pak Yusril itu kayak gitu. Ya, kita republik, lebih dekat kepada republik daripada kerajaan. Ya kan?
Jadi itu ada kesesuaian antara, bahkan eh, di dalam Piagam Madinah pasal 1 itu dikatakan mereka semua tadi yang beraneka ragam disebut sebagai umat yang satu, bangsa yang satu. Ya, umat di sini bangsa karena di situ beraneka ragam kan. Berarti umat di sini artinya manusia dalam konteks bangsa. Ya, umat manusia dalam konteks bangsa di situ. Bangsa berarti Madinah itu menjadi sebuah bangsa pada saat itu. Mereka sepakati sebagai suatu umat, komunitas manusia tersendiri, lain daripada komunitas manusia-manusia lain. Nah, kan begitu. Berarti ini sebenarnya sudah ada bicara kebangsaan juga itu. Kalau kita ngomong Piagam Madinah ya. Tapi kalau kita kembali kepada polanya setelah Khulafaur Rasyidin, yang kembali kepada pola kerajaan, kepemimpinan tunggalistik, lalu masih mempertahankan pemutusan persaudaraan itu, mungkin karena zaman itu masih susah gitu ya untuk manusia itu berbineka tunggal ika seperti kita. Waktu itu ada pemutusan persaudaraan sejak Nabi Muhammad sendiri ya kan, sejak Nabi Muhammad sendiri itu ada Baroah namanya. Lalu itu berlangsung terus sampai dengan Khulafaur Rasyidin. Tapi di Khulafaur Rasyidin keraayatannya masih dipertahankan. Keraayatannya masih dipertahankan, gitu kan? Tapi ketika masuk kepada khilafah, itu persaudaraan Bhinneka Tunggal Ika-nya hilang dan keraayatannya juga hilang. Menjadi dinasti, menjadi kerajaan, gitu. Menjadi dinasti, menjadi kerajaan. Dan itu menyebabkan itu semua pelaksanaan pola kepemimpinan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad melalui Piagam Madinah sebagai bisa dikatakan bentuk daripada pelaksanaan daripada Quran itu menjadi hilang. Gitu. Ini bisa menjadi hilang nih. Ini agak nah sekarang kita melihat banyak di antara kita yang melihat Piagam Madinah itu sebagai sesuatu yang asing. Umat Islam banyak melihat Piagam Madinah ini asing ya. Karena kenapa? Karena kita terpola oleh seperti kekuasaan-kekuasaan setelah Khulafaur Rasyidin yang telah berubah menjadi dinasti kepemimpinan tunggalistik ya, dan masih mempertahankan pemisahan manusia. Memang karena zamannya, memang di satu hal juga masih ada dunia penaklukan pendudukan, masih berlaku pada saat itu gitu. Tapi kalau sekarang kan sudah tidak gitu kan. Nah, ini ada kesamaan dengan Republik Indonesia dari sisi persaudaraannya tadi, sosialismenya, kemudian dari sisi politiknya ada persamaannya gitu kan. Nah, tentu saja ekonominya seperti apa kalau kayak begini kan gitu kan. Ekonominya seperti apa ya? Ekonomi yang mengacu kepada masyarakat Indonesia yang adil dan makmur ya kalau kita bicara Indonesia. Nah, tentu saja pada zaman itu kalau udah sosialismenya kayak begitu, terus pola kepemimpinannya seperti itu, ya tentu saja arah ya ekonominya juga akan keadilan sosial pasti. Jadi kalau kita lihat kepada Piagam Madinah, sebenarnya Piagam Madinah itu adalah sunnah Rasul. Jangan sampai kita Piagam Madinah yang persaudaraan yang mirip kayak kita ini, Bhinneka Tunggal Ika itu, dan kepemimpinan kerakyatan bukan kerajaan, dan juga dan satu kita mempunyai tambahan di zaman kita ya, karena di zaman itu masih ada perbudakan, ya kan? Kita perbudakan kita hapus. Ya, bangsa Indonesia menghapuskan perbudakan melalui pernyataan konstitusionalnya, yaitu apa? Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ya hak segala bangsa, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Kita tahu bahwa budaya penaklukan pendudukan itu adalah akar daripada perbudakan, ya, akar daripada perbudakan, sehingga ada eksploitasi manusia atas manusia dan eksploitasi bangsa atas bangsa, sehingga sudah lengkap ya negara kita menjadi persaudaraannya
ya persaudaraan yang tadi itu tidak mengecualikan golongan itu kan. Kemudian yang kedua kerakyatan, dan yang ketiga adalah cara cari makan bangsa kita adalah apa itu? Kita menghormati kemerdekaan bangsa-bangsa. Kita mau bergotong royong dengan bangsa-bangsa lain. Kita mau bersaudara dengan bangsa-bangsa lain. Kita mau win-win win-win situation dengan bangsa-bangsa lain dalam kita mencari hidup dan mempertahankan kehidupan bangsa kita gitu dengan bangsa-bangsa terhadap bangsa-bangsa lain. Jadi ada 3 kerangka itu yang sebenarnya mempunyai titik temu gitu ya dengan Piagam Madinah, khususnya kalau dalam bahasanya umat Islam, yaitu kerakyatan, persaudaraan yang kesatuan tadi tanpa memandang perbedaan, kemudian secara keluar itu kita kemerdekaan kebangsaan. Ya, kemerdekaan kebangsaan. Kita tidak melakukan penaklukan pendudukan, tapi kita kemerdekaan dan kebangsaan. Dan ini sejalan dengan misalnya di agama Nasrani, saya melihat gitu kan bahwa Nabi Isa yang kita sebut Nabi Isa atau Yesus yang disebutnya Yesus oleh saudara-saudara kita kaum Nasrani, beliau memberi suatu simbol yang sangat menarik dan sangat penting gitu ya, yaitu beliau mencuci kaki murid-murid dalam pakaian seorang hamba. Beliau mencuci kaki murid-murid beliau dengan mengganti bajunya ya menjadi pakaian hamba. Nah, ini apa artinya? Ya, tentu saja mungkin nanti Pak Henrikus bisa menjelaskan kita juga itu kalau Pak Henrikus hadir di sini, bahwa kepemimpinan itu hendaklah kepemimpinan yang melayani. Melayani ini seperti seorang hamba melayani tuannya. Nah, dan seperti itu pula lah negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bung Karno sebagai contoh, beliau adalah penyambung lidah rakyat. Ya, bisa kita lihat, saya ada fotonya itu kan, foto beliau yang lagi ngopi sama orang-orang kecil itu, sama pakai peci kayak begini, terus bajunya lusuh. Bung Karno dengan pakaian lengkap sebagai presiden dibantu sama istrinya memberi kopi kepada mereka, minum bareng-bareng dengan Bung Karno dengan cangkir yang sama, tidak berbeda cangkirnya, duduk sama tinggi, maksudnya duduk sama rendah gitu ya. Ya, tidak ada pembedaan di situ, dan itu keren. Dan saya kira begitu juga dengan Rasul. Ya, Rasul itu agak berbeda Rasul dengan Nabi. Kalau Rasul dia memimpin untuk menjadi penyambung ya, penyambung lidah umat gitu kan, atau penyambung lidah rakyat, penyambung lidah masyarakat. Tapi kalau Nabi untuk menjadi ya pemimpin tunggal-istik kayak raja gitu, dan dia memiliki perbendaharaan daripada negeri atau negara tersebut. Tapi kalau Rasul tidak seperti itu. Nah, itu beda antara Nabi dan Rasul. Nabi Muhammad mengatakan, aku memimpin sebagai hamba dan Rasul sekaligus. Artinya memimpin secara kerakyatan dan menjunjung tinggi permusyawaratan. Ya, saya kira demikian. Sementara Pak Edi mungkin nanti kita tanya jawab. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Irwan atas pemaparannya. Jadi tadi kita sudah sama-sama mendengarkan pemaparan dari Pak Irwan tentang konsepsi bernegara bangsa kita ya, bangsa Indonesia, dan kita melihat keselarasannya dengan ajaran-ajaran yang dibawa oleh para nabi. Baik, kita masuk ke pembicara yang kedua, pada Pak Agung. Oh iya Pak Agung, karena memang di bulan puasa ini kita ada durasi waktu yang lebih sempit, jadi hanya 90 menit, dan kita sekarang masih ada 25 menit Pak Agung. Jadi mungkin kira-kira apakah 10 menit Pak Agung bisa ini? 10 menit Ya, cukup Pak Pak Edi, Agung? nggak nyampe 10 menit, Pak Edi. Oh ya, baiklah. Halo? Baik, kepada Pak Kirasapi 5 Agung, menit paling selesai, Pak Edi. kami persilakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Edi, Pak Irwan, dan rekan-rekan RKP yang lainnya. Mungkin Pak Nur boleh minta tolong di-share ya, Pak Nur ya. Jadi ini dari judul ya, yang webinar kita
tentang mengenal konsep bernegara para nabi. Ini suara saya jelas nggak ya? Jelas, Pak. Jelas ya? Oke. Ya. Next, Pak Nur. Nah, tentu kalau kita bicara mengenal konsepsi bernegara para nabi kan banyak sekali itu ya. Nabi dan Rasul, terutama yang kita catat aja ada 25 ya, belum yang lain-lainnya. Jadi kita tidak mungkin membahas satu persatu gitu. Tapi kita ngambil garis besarnya secara umum dari para nabi itu seperti apa, dan nabi-nabi yang memang kita kenal dan memiliki pengikut yang banyak sampai saat ini. Terutama dari bapaknya para nabi itu sendiri, yaitu Nabi Ibrahim, terus dari Yahudi yaitu Musa, terus dari Nabi Isa dari Kristen, dan dari Nabi Muhammad dengan Islam. Paling kita ambil 3 poin-poin besarnya. Nah, Ya. oke, berikutnya. Nah, ini secara umum saja ya. Tadi di Pak Irwan sudah dijelaskan, mungkin tadi ada beberapa ayat-ayatnya juga ya. Nah, secara umum para nabi mengajarkan bahwa pemerintah harus bertindak adil. Nah, ini bisa jadi catatan menarik ya. Nanti banyak hal-hal yang sifatnya adil di sini. Ada adil dan harus memperhatikan kepentingan rakyat. Mereka juga mengajarkan bahwa pemerintah harus mengikuti hukum dan aturan yang adil, serta menjaga hak asasi manusia. Jadi meskipun tiap-tiap nabi itu membawa ajarannya, tetapi tetap menghormati istilahnya penganut-penganut yang sebelumnya gitu, tidak serta-merta membasmi atau seperti apa gitu ya, tetap dengan cara kemanusiaan di sini. Oke, terus lanjut. Nah, ini kita mengenal jejaknya bapaknya para nabi di sini, yaitu jejaknya Nabi Ibrahim. Nah, di jejaknya Nabi Ibrahim ini bisa menjadi semacam apa ya? Yang sebenarnya sesama agama-agama, terutama agama-agama besar di dunia, kalau kita bicara Ibrahim, ya semua sepakat, semua bersaudara gitu. Tidak ada lagi pertengkaran di situ, tidak ada lagi perbedaan. Kalau ujungnya adalah bapaknya para nabi Ibrahim, Musa sendiri ke arah Ibrahim, Isa sendiri mengarah ke Ibrahim, Nabi Muhammad sendiri juga mengarah ke Ibrahim gitu. Nah, ini tentu melihat di sini jejak itu bisa dikatakan kalau di sini kan ibaratnya jejak secara fisik ya, tapi dalam arti jejak ajaran-ajarannya gitu. Semua nabi ajaran-ajarannya sama karena itu membawa ajaran yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oke, terus lanjut. Nah, secara keseluruhan konsep bernegara para nabi menekankan pentingnya keadilan, pentingnya integritas, dan kesejahteraan rakyat dalam pemerintahan. Mereka juga mengajarkan bahwa pemimpin harus memperhatikan kepentingan umatnya. Nah, kalau kita istilahnya bangsa ya, dan mendengarkan masukan atau kritik dari mereka. Nah, ini seringkali ya istilahnya kalau istilahnya Pak Jokowi itu turun ke bawah ya. Dan apa sih istilahnya, kalau di Bung Karno bilangnya incognito, jadi turun ke bawah supaya mendengar keluhan masyarakat seperti apa, serta memelihara persatuan dan perdamaian di antara berbagai kelompok masyarakat. Nah, ini poin juga persatuan ini selain keadilan tadi. Terus lanjut. Nah, ini penganut agama Yahudi ya dari Nabi Musa yang sampai sekarang juga pengikutnya masih banyak ya. Jadi ini terkenal dengan membelah lautan Nabi Musa sendiri. Nah, di ketokohan Nabi Musa sendiri dengan membawa ajaran atau konsepsi bernegara yang sebenarnya konsep yang dibawa Nabi Musa tersebut itu bertentangan gitu dengan konsep kerajaan yang dibawa oleh, nggak kelihatan ya, presensi. Oke, yang dibawa oleh Fir'aun. Nah, next lanjut. Nah, kita sudah bisa melihat jejaknya Fir'aun sendiri yang menganut pola otoriter mungkin ya, otoritarianisme. Jadi kekuasaan penuh. Jadi
ini yang berbahaya gitu. Karena manusia sendiri sebenarnya penuh kelemahan juga. Kalau dia diberikan kewenangan yang secara penuh bisa berbahaya. Ini adalah satu contoh bukti nyata yang setelah beratus-ratus tahun lamanya masih ditemukan kembali jasadnya dan menjadi bukti bahwa kekuasaan yang secara absolut gitu ya, tidak berdasarkan pada rakyat, ya jadinya begini gitu. Nah, terus lanjut. Nah, konsep bernegara Nabi Musa didasarkan pada hukum-hukum yang diberikan Tuhan kepada umat Israel melalui Nabi Musa. Hukum-hukum tersebut dikenal dengan Taurat ya. Kalau tidak salah ini langsung jadi ya. Kalau Al-Qur'an sendiri kan bertahap ya. Nah, kalau Al-Qur'an ini kalau tidak salah melalui lempengan-lempengan yang sudah jadi ya. Yang mencakup peraturan-peraturan agama, moralitas, tata cara pemerintahan. Salah satu prinsip dasar konsep bernegara Nabi Musa adalah keadilan. Sama, semua menganut keadilan di situ. Tuhan mengajarkan agar pemerintah harus memperlakukan semua rakyat dengan adil dan tidak memihak pada kelompok tertentu. Pemerintah juga harus memperhatikan hak asasi manusia dan kebebasan individu serta tidak melakukan tindakan yang merugikan rakyat. Nah, ini kebalikannya nih, konsep yang dibawa Musa dengan oleh Fir'aun tadi. Oke, lanjut. Nah, Taurat memberikan panduan yang spesifik tentang bagaimana pemerintah harus berfungsi dan bagaimana masyarakat harus berperilaku. Jadi guidance di sini ya. Hal ini bertujuan untuk mencegah kekacauan dan konflik di dalam masyarakat serta menjaga ketertiban dan stabilitas. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama. Adanya Al-Qur'an, Alkitab, Injil, Taurat dan sebagainya yang didatangkan sebelum-sebelumnya itu datang sebagai panduan gitu, bukan pemecah belah. Jangan sampai sekarang kita dengan adanya Al-Qur'an, dengan adanya Alkitab itu sebagai pemecah belah. Itu semua itu datang supaya terjadi kestabilan. Nah, ini menjadi sesuatu yang bisa jadikan garis merah ya. Jangan menjadikan Alkitab, Al-Qur'an, terus Taurat dan sebagainya untuk memecah belah. Nah, terus pemimpin harus bertanggung jawab atas tindakan mereka dan harus mendengarkan masukan dari rakyat. Jadi ini sudah banyaklah cerita-cerita nabi-nabi yang memang levelnya sudah nabi tapi mendengarkan aspirasi rakyat, bahkan aspirasi rakyat yang sangat kecil gitu. Nah, itu harus didengarkan juga gitu. Dalam Taurat Tuhan mengajarkan bahwa pemimpin harus bertanggung jawab atas tindakan mereka dan mereka harus berperilaku dengan kebijaksanaan dan kasih sayang terhadap rakyatnya. Oke, terus lanjut. Nah, berikutnya yang tidak kalah pengikutnya banyak juga di seluruh dunia yaitu Nabi Isa. Nah, oke, terus lanjut. Konsep bernegara Nabi Isa alaihissalam, kasih sayang ini yang paling banyak kita dengar ya. Semuanya menggunakan kasih, menggunakan sayang. Sebenarnya di Islam juga seperti itu juga ya. Seperti Bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi ada kasih sayang di situ. Dan kepedulian terhadap sesama. Nabi Isa juga mengajarkan agar pemerintah dan pemimpin harus memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Nah, kita bisa garis bawah itu, kesejahteraan, keadilan. Nah, itu semua ada tuh. Nah, gimana kalau kita runut dengan Pancasila? Ada nggak nilai-nilai itu? Nah, dia juga mengajarkan bahwa setiap orang harus mencintai sesama manusia, beri kemanusiaan ini ya, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, pentingnya keadilan dan tidak keberpihakan, sila kelima. Ya, Nabi Isa mengajarkan agar pemerintah atau pemimpin harus bertindak adil dan tidak memihak pada kelompok tertentu. Dia juga mengajarkan pentingnya menghormati hak asasi manusia dan memperjuangkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, seperti hanya tujuan proklamasi ini kan mencapai masyarakat yang adil dan makmur di situ. Oke, terus lanjut. Nabi Isa juga mengajarkan tentang perdamaian dan persatuan. Hampir semua nabi-nabi mengajarkan persatuan.
Kita coba tengok sila ketiga dari Pancasila, apa isinya itu. Dan Nabi Isa mengajarkan pentingnya menjaga perdamaian di antara kelompok masyarakat serta menyelesaikan konflik secara damai. Dia juga mengajarkan bahwa setiap orang harus saling menghormati dan bekerja sama demi mencapai tujuan bersama. Oke, terus lanjut. Nah, yang terakhir adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana konsep bernegaranya yang dibangun oleh Nabi Muhammad? Langsung, Nabi Muhammad mengajarkan bahwa pemerintah dan pemimpin harus bertindak adil. Nah, ada lagi adil di situ ya, terhadap seluruh rakyat dan tidak memihak kepada kelompok tertentu. Ia juga mengajarkan pentingnya menghormati hak asasi manusia dan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Jadi di situ ada unsur perikemanusiaan, keadilan. Nabi Muhammad juga mengajarkan setiap individu memiliki tanggung jawab sosial untuk membantu sesama yang membutuhkan. Nah, ini perkemanusiaan. Ia juga mengajarkan pentingnya membangun masyarakat yang adil, sejahtera, dan damai. Ini sila kelima. Terus lanjut. Nabi Muhammad juga menekankan pentingnya keberagaman, Bhinneka Tunggal Ika, kalau yang seperti Pak Irwan tadi sebutkan ya, dan persatuan, kebinekaan, piagam Madinah. Nabi Muhammad juga mengajarkan bahwa setiap orang harus dihormati dan diperlakukan secara adil tanpa memandang latar belakang agama, ras, ataupun budaya, ataupun secara fisiknya. Ia juga mengajarkan pentingnya membangun hubungan baik dengan negara-negara lain dengan menjaga perdamaian di antara bangsa-bangsa. Nah, ini sudah terjadi di zaman Nabi seperti itu ya. Oke, terus lanjut. Terima kasih. Nah, mungkin tidak sampai 5 menit ya, mungkin Pak Edi. Mudah-mudahan cukup jelas dan mungkin lebih pada sesi tanya jawab di sini ya. Terima kasih Pak Nur sudah membantu presentasikannya tadi. 13 menit sih Pak Agung. Oh, 30 menit. Oh ya, lama juga ya ternyata ya. Baik, terima kasih kepada lama. Pak Agung atas pemaparannya yang ya pada poinnya senada ya dengan apa yang disampaikan Pak Irwan, bahwa para nabi itu membawa ajaran yang sama. Dan kalau bicara pemerintahan itu, pemerintahan yang diajarkan para nabi itu harus berlaku adil, harus memperhatikan rakyat, kepentingan umat, dan harus memelihara persatuan dan perdamaian. Baik Bapak Ibu, rekan-rekan, sahabat RKP semua, dengan berat hati saya sampaikan kita punya waktu hanya tinggal 12 menit saja. Dan mungkin kita akan buka pertanyaan hanya untuk 2 orang, itu kalaupun mungkin ya 2 orang. Tapi sebelum kita masuk ke pertanyaan, kita akan melihat tayangan video berikut ini. Siapa kita dan mau kemana kita sebagai sebuah bangsa? Pertanyaan yang penting banget buat kita jawab. Rumah Kebangsaan Pancasila membuat satu program bernama Napaktilas Kebangsaan on the Spot. Program ini adalah bagian dari program Nation Character Building. Melalui program ini, para peserta nantinya akan mendapatkan insight tentang lahirnya bangsa Indonesia melalui 17 tahun perjalanan keramatnya bangsa Indonesia. Dan para peserta juga bakal menemukan integrasi nilai-nilai religi dan kebangsaan di dalam nasionalisme Indonesia. Biar pada yakin nilai kebangsaan kita adalah nilai yang juga keren dan sesuai dengan ajaran agama. Untuk menjawab pertanyaan siapa kita dan mau kemana kita sebagai sebuah bangsa, jawabannya ada di program Napaktilas Kebangsaan on the Spot. Merdeka! Ya, Bapak Ibu yang mau bertanya dipersilakan ya untuk mengacungkan tangannya. Apa yang disampaikan tadi oleh Pak Irwan dan juga oleh Pak Agung ya. Jadi kita melihat bahwa pada poinnya ya, memang kan bernegara itu hal pokoknya tadi kalau Pak Irwan sampaikan kan ada 3 ya, tentang masalah bagaimana persatuannya, kemudian bagaimana kepemimpinannya, terus bagaimana cara membangun hidupnya. Dan kalau kepemimpinan kan memang satu hal yang mutlak ada, cuma model kepemimpinannya seperti apa. Dan tadi kan harus kerakyatan ya disampaikan kepada kita begitu.
dia berpihak kepada rakyat. Begitu juga Pak Agung juga menyampaikan demikian, bahwa pemimpin itu harus berlaku adil, harus memperhatikan umat ya. Dan juga tadi harus, memang kalau bicara negara kan juga intinya tadi juga tentang bagaimana kita merumuskan hukum ya kan, tuh harus permusyawaratan kan, harus nggak bisa kita misalnya otoriter ya. Tadi juga Pak Agung sampaikan, misalnya kayak Pak Agung sampaikan model kekuasaan Firaun ya, misalnya itu menjadi satu indikator kenapa Nabi Musa hadir tadi untuk ini kepada kerajaan Firaun, karena memang dari situ kita menangkap bahwa kepemimpinan itu memang harus berpihak kepada rakyat. Dan juga tadi tentang bagaimana cara mencari makannya, cara mencari hidup. Jadi hubungan antar bangsa itu, antar umat, antar golongan, dia harus saling hormat menghormati kemerdekaan. Seperti itu kurang lebih ya Pak Irwan ya. Silakan Pak Irwan. Ya baik. Kalau tadi Pak Edi ngomong tentang bagaimana aturan ya, aturan seperti kalau misalnya kan ada yang dibuat, oh kok ini Indonesia ini kok nggak menerapkan syariat ya, misalnya kayak gitu ya. Nah ini kan jadi masalah nih sekarang ini. Banyak yang ingin merubah Indonesia itu menjadi negara bentuk lain, ya kan, dengan pelaksanaan suatu katakanlah syariat agama gitu ya, dengan pola yang dipahami oleh kaum-kaum tertentu gitu. Nah, saya ingin jelasin sedikit aja sih tentang terkait dengan itu, terkait dengan syariat itu. Sebenarnya misalnya kalau Indonesia ya, Indonesia ini yang disusun menjadi Undang-Undang Dasar 45 itu adalah apa? Kemerdekaan kebangsaan. Kan ada tuh. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar. Yaitu Undang-Undang Dasar 45, kan begitu kan? Nah, di sini Undang-Undang Dasar 45 ini dia punya kerangka gitu. Dia punya kerangka. Apa kerangkanya? Kerangkanya yang pertama adalah kepemimpinannya itu kepemimpinannya republik kerakyatan ya, kerakyatan berkedaulatan rakyat. Itu ada kerangka seperti itu. Kenapa kita menjadi rakyat berdaulat, republik berkedaulatan rakyat? Itu ada kaitannya dengan ada kaitannya dengan proklamasi kita. Kita menyatakan proklamasi kita merdeka, kita bebas, maka kita berdaulat. Maka yang berdaulat di situ bukan seseorang, bukan suatu kelompok, tapi rakyat Indonesia, rakyat Indonesia seluruhnya dari Sabang sampai Merauke berdaulat. Nah, sehingga kita menjadi republik berkedaulatan rakyat. Nah, ada kerakyatan, ada Bhinneka Tunggal Ika, ada satu lagi Bhinneka Tunggal Ika dan kemerdekaan kebangsaan. Kemerdekaan kebangsaan. Nah, kalau yang bagaimana dengan misalnya gitu ya, seperti khilafah misalnya, itu apa ininya, kerangka hukumnya, kerangka aturannya gitu. Ya, kadang-kadang kita mendengar ya pengakuan itu kan dari kitab suci gitu ya. Nah, tapi sekarang begini, yang menjadi dasar di dalam negara-negara yang seperti negara agama gitu ya. Itu pertama pemutusan persaudaraan. Pemutusan persaudaraan yang istilah dalam bahasa agamanya itu baroah misalnya. Itu satu, pemutusan persaudaraan. Itu kerangka pertamanya. Kerangka keduanya adalah apa? Penaklukan pendudukan, jalan perang. Nah, gitu. Itu kerangka keduanya. Dan kerangka ketiganya adalah bentuk kepemimpinan yang tunggalistik. Itu. Jadi tunggal. Tadi seperti Pak Edi sudah katakan tadi kalau nggak salah ya. Nah ini
Nah, hukum yang menjadi syariat di situ adalah ada di dalam kerangka itu, kerangka pemutusan persaudaraan, kerangka penaklukan pendudukan, dan kerangka feodalisme. Sehingga bentuk hukumnya juga kayak begitu. Nah, gitu. Makanya saya kira nggak salah kenapa kalau Nabi Muhammad pernah bilang bahwa kepemimpinan setelah Khulafaur Rasyidin itu adalah kekuasaan menggigit. Karena apa? Karena kerangkanya seperti itu, kerangkanya pemutusan persaudaraan. Artinya ada pengkastaan di situ. Terus ada penaklukan pendudukan. Itu kan kalau bahasanya kita tidak berperi kemanusiaan, tidak berperi keadilan. Ya kan? Itu imperialisme dan kolonialisme gitu. Imperialisme kolonialisme yang kalau berbasis agama itu kuno. Kalau berbasis berbasis industri itu imperialisme kolonialisme modern. Kalau berbasis agama imperialisme kolonialisme kuno gitu kan. Ada lagi imperialisme kolonialisme yang neo kayak sekarang itu dengan cara yang lain lagi. Nah, sedangkan negara kita kerangkanya adalah pertama kemerdekaan kebangsaan. Ya, karena kita menghapuskan jalan perang, menghapuskan penaklukan pendudukan, sehingga tidak ada kolonialisme kita tidak pakai gitu ya. Imperialisme dan kolonialisme itu justru kita batalkan. Makanya UUD 45 itu adalah kemerdekaan kebangsaan. Kemudian kepemimpinannya, kerakyatan, kedaulatan rakyat berdaulat. Yang pemiliknya adalah pemilik daulatnya dan pemilik negerinya adalah rakyat. Nah gitu. Dan persaudaraannya kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika tadi. Kepemimpinannya kerakyatan. Nah inilah kerangka daripada Undang-Undang Dasar 45, kemerdekaan kebangsaan. Ya. Di dalam kemerdekaan kebangsaan ini ada kesatuan dan republik. Gitu. Ada kesatuan dan republik. Sehingga semuanya ini menjadi kerangka. Kemerdekaan kebangsaan, kesatuan yang bersemboyankan Bhinneka Tunggal Ika, republik yang berkedaulatan rakyat, itu menjadi kerangka daripada hukum Indonesia, undang-undang Indonesia. Ya, kenapa kita merasa lebih tinggi daripada undang-undang kerangkanya misalnya jalan perang, terus pemisahan manusia atau pengkastaan manusia, terus feodalisme. Tentu saja kita merasa yakin kita lebih tinggi, ya kan, lebih tinggi keadaban daripada hukum-hukumnya itu, gitu kan? Karena ini kemerdekaan kebangsaan, saling menghormati, ya bangsa-bangsa saling menghormati. Di dalam bangsa itu sendiri, secara nasional, golongan saling menghormati, mereka bersatu semuanya. Bersatu ini juga bisa berarti mengesahkan Tuhan, ya kan? Kita mengesahkan Tuhan dengan kita bersatu. Kalau kita berpecah belah, berarti kita ya seolah-olah mengatakan Tuhan itu seolah setiap golongan itu punya Tuhannya masing-masing. Padahal kan nggak begitu, kan begitu kan? Walaupun itu kan hanya perbedaan cara pandang kita masing-masing tentang Tuhan. Tapi Tuhannya sendiri ya itu juga Tuhannya yang mencipta kita, diciptakan oleh Tuhan yang sama. Nggak mungkin kita diciptakan oleh Tuhan yang berbeda-beda, kan begitu. Jadi dengan kita bersatu kita mengesahkan Tuhan. Dengan bersatu kita mengesahkan Tuhan. Kalau kita pecah belah, kita ya menyekutukan Tuhan kita. Jadi ketika kita beraneka ragam suku, ras, agama, khususnya agama gitu ya. Ketika kita beraneka ragam agama, maka di situ ya kebenaran itu kan harusnya tidak mendua, seperti dikatakan Tanhana Dharma Mangrua, tidak mendua. Artinya apa? Kalau di situ kebenaran kita banyak, ya kita cari titik temu. Nah itu yang benar. Itu yang mengesahkan Tuhan. Itulah orang-orang yang mengesahkan Tuhan, yaitu orang yang beraneka ragam tadi, mereka bersatu di satu titik temu. Ya, tentu saja titik temu yang dimaksud adalah titik temu yang berbasiskan kebajikan, kebaikan, cinta kasih, saling menghormati kemerdekaan. Kan begitu. Karena Tuhan itu mengajarkan kepada kita kebaikan, kebajikan, cinta kasih. Makanya Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa itu mengejar kebaikan, mengejar kebajikan, ya dengan karena Tuhan mengajarkan itu kan,
dan mengesahkannya itu sendiri, kita bersatu. Beraneka ragam agama, tapi kita bersatu. Hanya orang-orang yang baik yang bisa bersatu. Hanya orang-orang yang bisa saling bertoleransi, yang mengasihi, mencintai sesama yang bisa bersatu. Kalau egoistik gitu kan, ingin merebut, tidak menjunjung tinggi bermusyawarah gitu kan, liberal gitu kan, itu nggak bakal bisa berbineka tunggal ika. Dan kalau kita tidak bisa berbineka tunggal ika, ya kita kita nggak mengesahkan Tuhan dong. Gitu. Kita nggak mengesahkan Tuhan kalau kita nggak bisa bineka tunggal ika. Karena kalau kita mengatakan Tuhan itu esa, maka manusia itu harus satu. Maka kalau ketika kebenaran kita beraneka ragam, berbeda-beda, ya secara secara terminologi masing-masing, tapi sebenarnya hakikatnya kan kebajikan kan gitu kan. Kalau berbeda-beda, ya kita cari titik temunya, kan gitu. Sehingga Pancasila itu adalah titik temu dari semua. Titik temu dari semua. Ketuhanan yang Maha Esa adalah titik temu tentang kebaikan, kebajikan, cinta kasih. Dan kebaikan, kebajikan, cinta kasih ini kita tuangkan dalam bentuk kemanusiaan yang adil dan beradab. Supaya semua aman, semua damai, tidak ada yang terancam, semua merasa nyaman hidup bersama kan gitu kan. Dan kemanusiaan yang adil dan beradab ini ia menjadi kebangsaan Indonesia kan begitu. Jadi kebangsaan Indonesia kita ini itu berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab yang didasari lagi oleh ketuhanan yang Maha Esa, atau dasar kebajikan cinta kasih tadi itu yang mengesahkan Tuhan, yang bersatu karena ingin memuliakan Tuhan gitu. Karena kalau kalau kita pecah belah, tentu saja kita tidak memuliakan Tuhan. Ya, kita menyekutukan Tuhan kalau kita pecah belah. Saya kira itu ada perbedaan gitu ya di dalam. Jadi kita jangan merasa minder gitu kan. Kita jangan merasa seolah kita salah gitu ya di dalam berhukum dengan Undang-Undang Dasar 45 itu. Undang-Undang Dasar 45 itu luar biasa. Kenapa? Mengandung menghapuskan perbudakan. Menghapuskan perbudakan itu adalah perintah daripada Tuhan. Ya kan? Bhinneka Tunggal Ika itu adalah menjunjung, memelihara silaturahim, ya, meninggikan silaturahim. Dan feodalisme dan menghapuskan feodalisme juga, atau kerakyatan, itu kerakyatan adalah setinggi-tingginya kepemimpinan. Setinggi-tingginya, sebaik-baiknya bentuk kepemimpinan adalah kerakyatan. Dan setinggi-tingginya kerakyatan adalah ya rakyat yang berdaulat. Nah itu karena bukan tunggalistik lagi dia. Oke, saya kira itu tambahan sedikit dari saya, Pak Edi. Ya, baik, terima kasih Pak Irwan. Baik Bapak Ibu semua, mohon maaf atas karena keterbatasan waktu ya. Kita sekarang di 17.35, maka kita akan langsung closing statement dari pembicara. Dari Pak Agung, silakan Pak Agung, closing statementnya Pak Agung. Baik Pak Edi, ini tema kita memang cukup berat ya, dan ini di bulan puasa juga, mungkin ini audiennya masih menunggu gitu ya, jadi belum banyak bertanya. Jadi nunggu nanti buat besok lah gitu ya, energinya nambah, nanti tanyanya akan bertambah lagi. Oke, ini berbuka, Pak. Nunggu berbuka. Oke, jadi ini cukup berat sebenarnya tema ini ya, tapi garis besarnya menarik ya, karena seperti yang Bung Karno katakan bahwa ajaran Bung Karno itu sebagaimana agama membawa ajaran. Bung Karno mengajarkan Pancasila, yaitu bersumber dari agama. Agama bersumber dari nabi-nabi tadi ya. Nabi-nabi mengajarkan yaitu 5 poin itu sebenarnya ya. Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan ya, keadilan. Nah, itu jangan dipisah-pisah itu. Nah, jadi itu yang harus kita jaga. Nah, mudah-mudahan dengan kebinekaan itu tetap menjaga istilahnya Pancasila tadi ya,
sebagaimana yang diajarkan oleh Bung Karno, gitu ya. Sebagaimana juga kalau kita lihat poin-poinnya, sebagaimana juga yang diajarkan oleh para nabi, itu harus kita wariskan terus kepada generasi anak cucu kita ke depan. Nah, kegiatan seperti ini adalah kita termasuk sebuah usaha ya, mewarisi atau menjaga atau melestarikan pesan-pesan dari para nabi sebenarnya. Ini tugas mulia sebenarnya, Pak Edi, Pak Irwan. Ya, itu Perkakasnya aja Tuhan, sih. Pak. Iya, berkakasnya Tuhan. Saya rasa begitu, Pak Edi. Baik, terima kasih banyak Pak Agung. Silakan Pak Irwan, closing statement Pak. Oh ya, baik, closing statement. Ya, jadi kita jangan, sekali lagi saya ingin mengatakan, jangan kita merasa kecil hati, ya jangan merasa kita bersalah atau gimana. Ya. Kadang-kadang karena tidak mempelajari sejarah, kadang-kadang kita salah paham dengan diri kita. Jadi kita ini bangsa yang luar biasa, bangsa yang mendapat rahmat Tuhan. Kemerdekaan itu adalah rahmat Tuhan, proklamasinya itu rahmat Tuhan, kemudian proklamasi inilah yang menjadi dasar daripada pri kehidupan berbangsa bernegara kita yang masuk ke dalam Pancasila dalam bentuk semangat daripada proklamasi, yaitu semangat berjuang mati-matian penuh dengan idealisme, semangat persatuan yang tidak mengecualikan suatu golongan dan lapisan, dan semangat ingin membentuk dan membangun negara. Itu masuk semua dalam Pancasila, dan ini sama sekali tidak bertentangan dengan agama. Karena kerangka kita UUD 45 itu kerangkanya adalah satu, menghapuskan perbudakan, karena kita adalah kemerdekaan kebangsaan. Kemerdekaan kebangsaan menghapuskan perbudakan. Dan kita menghapuskan UUD 45 itu menghapuskan feodalisme. Jadi apa? Ya menghapuskan kepemimpinan tunggalistik. Makanya Republik Berkedaulatan Rakyat itu sekaligus adalah merupakan konsekuensi daripada proklamasi juga. Dan menjunjung tinggi silaturahim, menjunjung tinggi cinta kasih sayang, ya, menjunjung tinggi kasih sayang. Apa itu? Bhinneka Tunggal Ika, persatuan yang tidak mengecualikan suatu golongan dan lapisan, persatuan yang mengandung kasih sayang karena Tuhan, bukan karena kasih sayang karena suku, ras, bahkan agama. Karena orang dengan beragama belum tentu orang langsung masuk surga, kan gitu kan. Jadi oleh karena itu kasih sayang karena Tuhan itu lebih besar daripada masalah agama. Jadi itu kerangkanya. Kepemimpinan juga, kedaulatan rakyat itu adalah sebenarnya suatu kepemimpinan yang memuliakan rakyat, yang memuliakan kaum yang lemah, kaum yang kecil. Nah, ini secara konseptual kita sudah super keren, ya super keren, bahkan melewati sudah mencapai ketinggian yang begitu luar biasa. Jadi kita patut berbangga, kita harus meneruskan revolusi, kita selesaikan daripada desain daripada negara kita, Republik Kesatuan Republik, ya Kesatuan Berbhinneka Tunggal Ika, Republik Berkedaulatan Rakyat, yang itu tadi yang menghormati kemerdekaan segala bangsa, menjunjung tinggi kemerdekaan kebangsaan. Ya, saya kira itu kesimpulan terakhir dari saya. Terima kasih Pak Edi. Baik, terima kasih Pak Irwan. Baik Bapak Ibu semua, dan sebagai catatan, beberapa catatan dari webinar kita pada sore hari ini, saya akan bacakan dengan cepat ya, bahwa tadi yang pertama bahwa konsepsi berbangsa bernegara kita ini harus kita pandang sebagai konsepsi bernegara yang istimewa ya. Kita memiliki konsepsi yang unik karena kita membawa konsepsi dunia baru. Jadi, dan menggenapi apa yang dibawa oleh para nabi. Jadi apa yang dikatakan Bung Karno, ketika Bung Karno mengatakan bahwa Republik Indonesia membawa ajaran sebagaimana agama membawa ajaran, dan juga perkataan Bung Karno tentang bahwa nasionalisme kita adalah nasionalisme yang menjadikan kita perkakas Tuhan dan membuat kita hidup di dalam ruh, itu adalah hal yang benar adanya dan harus kita yakini. Dan itu dibuktikan dan ditunjukkan oleh beberapa hal, diantaranya tadi yang dijelaskan oleh para pembicara kita. Yang pertama bahwa kalau kita melihat syariat inti para nabi itu tadi disampaikan bahwa
syariatnya adalah sama, yaitu menegakkan agama dan jangan berpecah belah. Yang mana inti dari syariat para nabi itu artinya adalah bagaimana membangun persatuan umat. Dan jika kita bicara manusia secara umum, ini artinya kita harus membangun suatu persatuan walaupun kita berbeda-beda. Jadi konsepsi yang kita miliki tentang persatuan itu yaitu Bhinneka Tunggal Ika itu, jadi satu persatuan yang mengesampingkan perbedaan-perbedaan sempit, di mana kita membangun suatu masyarakat yang harus bisa menerima perbedaan dan siap bersatu dengan siapapun tanpa terkecuali. Itu selaras dengan apa yang disampaikan tadi yang menjadi syariat inti dari para nabi tentang menegakkan agama dan jangan berpecah belah. Atau kita harus membangun persatuan yang sepenuhnya tadi itu. Ya, kemudian juga kalau tadi kita melihat, dijelaskan juga kepada kita melihat Nabi Ibrahim dengan konsepsi, dengan simbolika yang ditinggalkannya dengan karyanya Baitullah itu. Jadi kita melihat secara simbolik juga Baitullah itu atau Ka'bah itu berbentuk kubus ya, mengisyaratkan ini persatuan di atas dasar persamaan hak dan persamaan derajat. Dan juga kita melihat ada simbolik tentang kepemimpinan kerakyatan yang disimbolkan dengan Hajar Aswad itu, kepemimpinan yang kerakyatan ya, yang kalau di bangsa kita itu seperti yang dijelaskan di sila keempat tadi itu. Dan juga kalau kita melihat, jadi karakteristiknya adalah bahwa karena dia persamaan hak dan persamaan derajat, maka konsekuensi dari itu negara kita memang harus negara republik ya. Kedaulatannya juga harus kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat dari Sabang sampai Merauke dan karakteristik dunia baru atau kita menyebutnya sosialisme Indonesia, dunia baru yang tanpa eksploitasi manusia atas manusia, bangsa atas bangsa. Dan juga kalau di Baitullah itu juga kita mengenal nama-nama lain dari Baitullah yang selaras dengan dengan revolusi Indonesia ya, seperti Baitul Atiq yang berarti rumah kemerdekaan, tadi dijelaskan ada Baitul Makmur yang berarti rumah kemakmuran, dan Baitullah sendiri yang artinya rumah Allah yang juga bermakna rumah kasih sayang. Jadi juga di dalam ajaran Nabi Ibrahim kita diajarkan bahwa orang beriman itu tidak boleh mencampur adukan iman dengan kejaliman, dan ini juga selaras tadi dengan ajaran Bhinneka Tunggal Ika, jadi bersatu yang bulat mutlak, dan tadi juga yang tidak ada eksploitasi manusia atas manusia, bangsa atas bangsa. Dan Bhinneka Tunggal Ika ini juga dijelaskan tadi kepada kita, itu dicontohkan oleh Rasulullah di Madinah ya, dengan piagam Madinahnya, itu adalah bentuk dari persatuan yang senada dengan yang kita jalankan hari ini, Bhinneka Tunggal Ika. Dan Nabi Muhammad juga mencontohkan model kepemimpinan yang kerakyatan, yang dimana Nabi Muhammad memimpin sebagai hamba dan rasul, tadi dijelaskan kepada kita, dan menyebut kaumnya yang berbeda-beda itu, masyarakat yang berbeda-beda itu, beda suku, beda agama itu sebagai umat yang satu. Dan itu juga mengindikasikan bahwa sebenarnya konsepsi Madinah itu konsepsi kebangsaan. Hanya saja mungkin yang memang menjadi banyak kesalahpahaman memang setelah masa Nabi Muhammad seperti Khulafaur Rasyidin dan zaman dinasti-dinasti Islam yang memang ada reduksi di situ, yang misalnya ada sudah mulai tadi kalau di dinasti-dinasti Islam itu misalnya sudah hilang kerakyatannya, sudah kembali ke pemimpinan tunggalistik, jadi tidak kepemimpinan seperti yang di Piagam Madinah itu. Jadi yang mesti kita pahami bahwa Piagam Madinah itu kita harus pandang sebagai sunnah Rasul. Di situ mengandung ajaran persaudaraan, kerakyatan, dan juga penghormatan kemerdekaan bangsa-bangsa ya. Dan kalau di agama Nasrani, Nabi Isa atau Yesus juga mengajarkan hal yang sama dengan simbolik, yaitu dengan Yesus mencuci kaki murid-murid dengan pakaian seorang hamba, yang itu juga dicontohkan sama Bung Karno juga, di mana Bung Karno sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia.
Dan juga dari penjelasan-penjelasan yang ada tadi seperti yang disampaikan kepada kita oleh Pak Agung ya, bahwa para nabi kita yang banyak itu sebenarnya pada dasarnya ajarannya sama, bahwa dan kalau bicara pemerintahan, mereka semua mengajarkan pemerintahan yang adil, pemerintahan yang memperhatikan kepentingan rakyat, kepentingan umat, juga mengajarkan untuk menjaga persatuan, perdamaian, dan itu senada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa tadi, dan juga seperti dan tidak menghendaki kepemimpinan tunggalistik seperti yang dicontohkan tadi di eranya Musa dan Firaun ya, kepemimpinan yang otoriter yang tapi menghendaki kepemimpinan yang berdiri di atas dasar kasih sayang yang berpihak kepada rakyat. Dan poin penutup tadi disampaikan juga oleh Pak Irwan bahwa kita harus kalau kita mengatakan bahwa Tuhan itu Esa, maka kita harus bersatu tanpa membeda-bedakan, Bhinneka Tunggal Ika. Demikian, terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu semua, rekan-rekan dan sahabat RKP yang telah hadir pada sore hari ini, dan terima kasih kepada Pak Irwan dan Pak Agung yang sudah berbagi wawasan kepada kita sore hari ini. Sukses dan sehat selalu. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak Edi. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Merdeka. Merdeka. Terima kasih Pak Agung. Terima kasih Merdeka Pak Irwan, semuanya. Pak Edi, Bu Dini, Baik, Pak Yanto, Pak Adi, dan Baik. lain-lain. saya Pak closing Nur dulu yuk. juga. Baik. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak Moderator, Bapak Edi Suryadi yang telah memandu webinar kebangsaan RKP pada sore hari ini. Kepada pembicara tamu, Bapak Kirasafi Agung, peneliti personal brand Soekarno, kami haturkan banyak terima kasih. Terima kasih juga kepada pembicara RKP, Bapak Irwan Hasanuddin. Semoga materi sore hari ini dapat menambah wawasan kita dalam memahami seperti apa konsepsi bernegara yang dibawa para nabi dari zaman ke zaman. Kepada seluruh peserta webinar, kami ucapkan banyak terima kasih. RKP sangat menantikan partisipasi aktif Bapak Ibu semua di setiap pelaksanaan webinar kebangsaan RKP, termasuk dengan mengajak rekan atau kerabat untuk mengikuti webinar ini sebagai salah satu persyaratan memperoleh sertifikat webinar. Selanjutnya kami informasikan bahwa Rumah Kebangsaan Pancasila memiliki program City Tour bernama Napak Tilas Kebangsaan on the Spot yang akan mengajak tiap pesertanya untuk secara langsung menapaki titik-titik sejarah dalam mengetahui jati diri kita sebagai bangsa. Berikut ini cuplikan video mengenai kegiatan yang sudah berjalan. Siapa kita dan mau kemana kita sebagai sebuah bangsa? Pertanyaan yang penting banget buat kita jawab. Rumah Kebangsaan Pancasila membuat satu program bernama Napak Tilas Kebangsaan on the Spot. Program ini adalah bagian dari program Nation Character Building. Melalui program ini, para peserta nantinya akan mendapatkan insight tentang lahirnya bangsa Indonesia melalui 17 tahun perjalanan keramatnya bangsa Indonesia. Dan para peserta juga bakal menemukan integrasi nilai-nilai religi dan kebangsaan di dalam nasionalisme Indonesia. Biar pada yakin bahwa nilai-nilai kebangsaan kita tidak bertentangan dengan ajaran agama manapun. Untuk menjawab pertanyaan siapa kita dan mau kemana kita sebagai sebuah bangsa, jawabannya ada di program Napak Tilas Kebangsaan on the Spot. Merdeka! Siapa kita? RKP Rumah Kebangsaan Pancasila Merdeka.
Benar-benar ilmu yang fresh menurut saya. Ini sebuah pengalaman yang luar biasa. Baik, terkait program Napaktilas Kebangsaan on the spot, kami mempersilakan Bapak Ibu untuk menghubungi Sekretariat RKP di nomor 087731626117 jika ingin mengetahui informasi lebih lanjut atau melakukan pendaftaran. Baik, Bapak Ibu hadirin, kami nantikan kembali partisipasi Bapak Ibu pada webinar kebangsaan minggu depan dengan tema yang berbeda. Akhir kata, saya Dini Arini sebagai pembawa acara mewakili tim webinar RKP mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Sebelum kami mengakhiri acara hari ini, mohon Bapak Ibu untuk on cam karena kami akan melakukan sesi foto bersama. Silakan Pak Nur. Salam nasional. Merdeka. Merdeka. Ya. Slide yang kedua. Salam nasional. Merdeka. Slide yang ketiga. Salam nasional. Merdeka. Oke, luar biasa. Terima kasih, Budin. Ya. Terima kasih Pak Nur. Mari kita akhiri webinar kebangsaan RKP sore hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Sampai berjumpa lagi pekan depan pada jam yang sama, yaitu pukul 16.00 WIB. Selamat berbuka puasa. Salam nasional merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Dini.